Perkenalkan, nama saya Jumita Lestari, asal sekolah SMP Negeri 7 Sigi. Tema, peran penting orang tua terhadap remaja. Tesis, orang tua tentu merasa bahagia ketika melihat pertumbuhan dan perkembangan yang baik pada anaknya. Namun, ketika anak-anak mulai menginjak masa remaja, mereka lebih suka menghabiskan waktu tanpa ingin diawasi oleh orang tua. Inilah salah satu hal yang mengkhawatirkan dan cukup berbahaya bagi remaja. Maka dari itu, peran orang tua tetap sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, meski mereka sudah beranjak dewasa. Argumentasi diawali dengan karakter seorang remaja yang ingin tahu dan ingin mencoba banyak hal baru. Tak jarang, mereka bisa membedakan yang mana benar dan mana yang tidak benar. Selain itu, remaja merupakan masa ketika anak-anak mulai belajar tentang siapa diri mereka dan bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Dengan demikian, peran orang tua dibutuhkan sebagai penyangga agar anak-anak tidak jatuh ke lubang yang salah dan dapat menempatkan diri dengan baik di lingkungan mereka. Komunikasi antara orang tua dan anak juga merupakan salah satu peranan penting dalam mendidik dan membimbing anak remajanya, misalnya dengan membantu, mengarahkan, menyayangi, dan menasihati. Penegasan ulang, orang tua akan selalu memegang peranan penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan anaknya, meskipun mereka sudah beranjak remaja. Mereka tetap harus dikontrol dan dibina setiap saatnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Firman Soro. Asal sekolah saya dari SMPN 1 Lor Tengah. Topik saya adalah manusia dan sampah. Dan tesis saya adalah di zaman milenial seperti sekarang ini, membuang sampah sembarangan seperti di sungai seolah-olah menjadi hal yang lumrah. Dan banyak juga orang-orang yang membuang sampah sembarangan di kota, sehingga mengakibatkan beberapa sungai terhalang oleh sampah-sampah. Dan saat hujan, sungai terhambat dan mengakibatkan banjir bandang. Argumentasinya adalah, sudah banyak pengamat yang menyimpulkan bahwa manusia yang membuang sampah di sungai setiap tahun terus-menerus bertambah. Manusia juga belum pernah kapok juga dengan membuang sampah di sungai yang mengakibatkan banjir, karena tingkah laku mereka sendiri dan banyak korban jiwa karena banjir. Tidak hanya banyak yang terluka, tetapi juga banyak yang meninggal dunia karena banjir. Namun hal tersebut tidak menyadarkan mereka agar untuk membuang sampah pada tempatnya atau tidak membuang sampah sembarangan. Penegasan ulang adalah, seharusnya setelah mengetahui bencana yang terjadi karena ulah mereka sendiri, mereka seharusnya sudah sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan atau di sungai agar tidak merugikan diri sendiri atau orang lain, dan tidak terjadi lagi banjir bandang saat hujan deras terjadi. Sekian dan terima kasih. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Gita, kelas 3JA. Saya tamatan dari SMP Negeri 72 Sigi. Asal saya dari Filipina. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mela, asal sekolah saya dari SMP Satap Negeri 5 Sigi. Tema saya adalah ekonomi Indonesia dan tesisnya ekonomi rakyat merupakan kegiatan ekonomi rakyat banyak juga dihubungkan dengan kegiatan pertanian. Maka yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi rakyat dalam kegiatan ekonomi petani atau peternak atau nelayan kecil, petani gurem, petani tanpa tanah, nelayan tanpa perahu, dan sejenisnya, dan bukan perkebunan atau peternak besar atau MNC pertanian dan sejenisnya. Argumentasinya, perspektif lain dari ekonomi rakyat ini bisa juga
bisa dilihat dengan menggunakan perspektif, jargon, aksesibilitas rakyat untuk sumber daya ekonomi rakyat menguasai, mempunyai hak atas sumber daya untuk mendukung kegiatan produktif. Penegasan ulang pendapat dalam hal ini perlu pula dikemukakan bahwa ekonomi rakyat dapat berkaitan dengan siapa saja, dalam arti kegiatan transaksi dapat dilakukan juga dengan non-ekonomi rakyat, juga tidak ada pembatasan mengenai besaran jenis, produktif sifat, usaha, dan permodalan. Selamat siang, perkenalkan nama saya Fernando Tempa. Asal sekolah saya dari SMP Negeri 32 Sigi. Tema saya adalah virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19. Dan tesisnya adalah virus corona atau yang disebut COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona ini adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, maupun lansia. Virus yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 telah menyebar ke beberapa negara, termasuk negara kita Indonesia. Argumentasinya, dengan adanya kegiatan lockdown yang dianjurkan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini, masyarakat mulai mengurangi aktivitas di luar rumah. Dan pertama kalinya ada penyakit yang membuat sekolah diliburkan. Dan bukan hanya itu, pemerintah juga menganjurkan protokol kesehatan jika beraktivitas di luar rumah. Dan penegasan ulangnya, mencegah penyebaran virus corona ini belum bisa dipastikan kapan akan berakhir. Namun, kita harus tetap waspada ketika beraktivitas di luar rumah dan selalu mematuhi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, serta menggunakan protokol kesehatan. Sekian, terima kasih. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hutami Putri Adeningsi. Asal sekolah saya SMP Negeri 5 Model Palu. Tema saya hari ini tentang sayur wortel. Tesisnya adalah sudah lama buah wortel diketahui memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Salah satunya yang paling diketahui adalah untuk menambahkan ketajaman mata. Selain itu, wortel juga sangat baik untuk kesehatan kulit. Kandungan berbagai zat vitamin seperti kalori, fosfor, kalsium, zat besi, vitamin B1, dan vitamin C, menjadikan wortel sebagai sayuran yang memiliki banyak manfaat. Argumentasinya adalah, berdasarkan banyaknya kandungan zat yang ada dalam wortel, maka selain baik untuk mata, wortel juga memiliki banyak manfaat seperti memperkuat sistem pertahanan tubuh, kandungan vitamin C-nya yang bisa menjaga tubuh kita dari berbagai penyakit, bisa melancarkan pencernaan, serat larut yang terkandung pada wortel sangat baik untuk melancarkan saluran pencernaan, menjadikan kulit bercahaya. Vitamin A yang terkandung pada wortel dan antioksidannya mampu membuat kulit bercahaya. Bisa mencegah timbulnya jerawat. Selain menjaga agar kulit tetap bercahaya, vitamin A juga bisa mempertahankan pH normal pada kulit. Dapat mengatasi rambut rontok. Vitamin A pada wortel bisa membuat rambut lebih sehat. Bisa mencegah timbulnya penuaan dini. Mengonsumsi wortel secara rutin dipercaya dapat mencegah munculnya garis-garis halus. Dan penegasan ulangnya,
Berdasarkan tesis dan argumentasi di atas yang sudah saya jelaskan, bahwa selain baik untuk kesehatan dan ketajaman mata, wortel juga memiliki banyak manfaat lain seperti yang telah saya sebutkan tadi. Sekian, terima kasih dan selamat malam. Halo, nama saya Irene Aprilia Saronita, asal sekolah SMP Negeri 17 Sigi. Judul Virus Corona atau COVID-19. Virus corona dilaporkan terdeteksi di kota Wuhan atau Cina. Baru-baru ini virus tersebut telah merenggut 17 nyawa dan menginfeksi ratusan warga di Cina. Biasanya virus ini ditemukan pada hewan mulai dari ternak hingga hewan peliharaan, serta ditemukan pula pada kelelawar. Saat virus tersebut menular ke manusia, mereka akan menyebabkan demam, sakit pernafasan, dan radang paru-paru. Orang dengan gangguan kekebalan seperti pada orang tua atau orang dengan HIV/AIDS, kondisi ini akan semakin parah. Dan bukan hanya Cina, namun sejumlah negara lainnya juga dilaporkan telah ada yang tertular virus ini. Umumnya orang yang mengalami virus corona atau COVID-19 akan mengeluhkan suhu tubuh tinggi, batuk kering, napas pendek, atau kesulitan bernafas. Saat penyakit ini berkembang, pasien akan mengalami pneumonia yang menggelembungkan paru-paru. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Faisal Rizky Nicholas Lawrence. Saya dari kelas 10 TKJA. Asal sekolah saya SMP Kristen Kecamatan Palu. Sini saya akan memaparkan hasil pekerjaan saya yang berjudul Proses Menghasilkan Padi. Padi dengan nama latin Oryza sativa merupakan tanaman budidaya yang sangat penting bagi orang Indonesia. Hampir semua masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi, yakni hasil olahan padi sebagai makanan pokok sumber daya karbohidrat. Namun saat ini produksi padi nasional belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah harus mengimpor beras berdasarkan survei. Indonesia menjadi pengimpor beras terbesar di dunia. Hal tersebut mungkin dikarenakan proses penanaman padi di Indonesia masih menggunakan alat tradisional, bukan seperti negara pengekspor yang menggunakan teknologi canggih untuk menghasilkan padi. Adapun proses penanaman padi di Indonesia dimulai dengan memilih benih padi yang baik dengan menggunakan benih bermutu atau bervarietas unggul untuk memperoleh bibit sehat. Setelah mendapatkan bibit unggul, lakukan tahapan persemaian dengan waktu 25 hari sebelum masa tanam. Di sela-sela waktu persemaian benih, dilakukan pengolahan tanah untuk persiapan lahan untuk menanam. Pengolahan tanah bertujuan untuk mengubah sifat fisik tanah agar lapisan yang semula keras menjadi datar dan berlumpur, sehingga bisa ditanami benih yang sudah siap. Selain itu, agar gumai mati dan membusuk menjadi humus. Tahapan pengolahan tanah sawah pada prinsipnya adalah kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Pertama, bersihkan pematang sawah dari rerumputan dan dibuat agak tinggi agar dapat menahan air selama pengolahan dan mengatur kebutuhan air selama ada tanaman. Selanjutnya adalah pencangkulan di sudut-sudut petakan untuk memperlancar pekerjaan membajak sawah, baik menggunakan alat tradisional atau menggunakan traktor. Pembacakan dan pengaruan merupakan kegiatan yang memiliki tujuan agar sawah melumpur dan siap ditanami padi. Biasanya dilakukan 2 kali, yaitu agar gumpalan-gumpalan tanah terpecah menjadi kecil-kecil. Selanjutnya dihancurkan lagi hingga menjadi lumpur halus dan merata. Bila proses pengolahan tanah selesai, maka tanah berikutnya adalah penanaman bibit padi di sawah.
bibit ditanam cukup 1 bibit per lubang tanaman dengan posisi tegak dan kedalaman 2 cm. Jika kurang dari itu, maka bibit akan mudah hanyut oleh lumpur dan air. Lakukan pemupukan tanaman padi terdapat 2 cara, yaitu cara pertama yaitu waktu pemupukan ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan nilai pembacaan BWD dimulai 14 HST, diulangi 7-10 hari sekali. Jangan lupa perawatan dan pemeliharaan tanah sangat penting. Hal yang dilakukan adalah penyiangan atau mengendalikan gulma yang mengganggu hidup tanaman padi. Setelah ada ciri-ciri tanaman padi siap dipanen, yaitu daun mengering dan 95% gabah telah menguning. Umur optimal 30-35 hari. Jika sudah dilakukan pemupukan dan pengeringan lahan, selanjutnya ikut proses agar padi bisa menjadi beras dan nasi untuk dimakan. Proses panjang menanam hingga panen padi di Indonesia yang masih menggunakan teknologi tradisional, sampai akhirnya tersaji di meja makan kalian. Dengan proses panjang tersebut dan kebutuhan masyarakat Indonesia, mungkin alasan mengimpor beras dari luar negeri adalah cara terbaik untuk pemenuhan kebutuhan pokok pangan negeri ini. Kalau tidak, berarti tugas kita penerus bangsa untuk mencari inovasi baru untuk memenuhi kebutuhan beras atau bahkan dapat mengekspor ke negara lain. Itulah hasil pemaparan saya tentang teks eksposisi. Sekian dan terima kasih. Selamat sore dan shalom. Perkenalkan, nama saya Amanda Delvina Taula, asal sekolah saya dari SMP Negeri 1 Lore Tengah. Tema atau topik saya hari ini adalah budayakan hidup disiplin dan tepat waktu. Tepat waktu adalah salah satu sikap disiplin yang perlu ditanamkan dan diterapkan dalam kehidupan setiap hari. Kebiasaan ini dapat menjadikan kita manusia yang berguna untuk bangsa dan negara. Hidup disiplin atau tepat waktu dapat dipraktekkan dalam kehidupan setiap hari. Misalnya seperti kita anak-anak sekolah, selalu tepat waktu saat mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh guru. Disiplin mulai diterapkan sejak berusia dini, sehingga saat mulai dewasa, kita dapat mempraktekkan hidup disiplin. Hidup disiplin dapat dibentuk mulai dari lingkungan anggota keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan organisasi-organisasi tertentu. Hidup disiplin ini sangat dibutuhkan dalam hal apa saja yang menjadi tanggung jawab kita. Karena hidup disiplin dapat membentuk karakter pribadi kita, dapat membentuk masa depan kita, dan pasti bisa menjadikan kita menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara kita. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat sore dan shalom. Perkenalkan, nama saya Ratisa Putri, asal sekolah SMP Negeri 5 Dampelas. Saya akan membacakan teks eksposisi yang berjudul Manfaat Makan Sehat Bergizi Bagi Tubuh. Tesis. Secara umum dapat dipahami bahwa fungsi makanan adalah sebagai fungsi energi tubuh makhluk hidup, khususnya manusia. Makanan yang tidak baik akan menghasilkan energi yang buruk, dan makanan yang baik akan menghasilkan energi yang baik. Gizi makanan baik diartikan sebagai makanan yang bergizi. Banyak definisi terkait dengan apa itu makanan yang bergizi, yang sering membuat kita bingung. Namun ada satu hal yang pasti dalam definisi makanan bergizi, yaitu ketersediaan dan kebutuhan akan makanan sehat memiliki peran yang sangat krusial bagi kesehatan manusia.
Pasalnya, salah dalam mengonsumsi makan akan berdampak buruk dalam kesehatan tubuh karena makanan tersebut mengandung proses metabolisme tubuh. Hal tersebut sering disebut sebagai penyakit. Argumentasi. Dalam beberapa teratur dijelaskan bahwa salah satu indikator kondisi tubuh yang sehat adalah tubuh yang ideal, yang ditinjau dari aspek bobot tubuh. Makan sehat bergizi meliputi bahan pangan yang bisa membuat kita terhindar dari kondisi kelebihan berat badan atau kekurangan berat badan. Selain itu, makanan bergizi dan sehat untuk tubuh manusia adalah makanan yang tidak memicu penambahan kadar kolesterol di dalam tubuh atau kadar gula darah. Lebih dari itu, makanan sehat mengandung kadar asam urat, gula lemak, dan dalam kondisi stabil dan baik. Penegasan ulang. Indikator tubuh ideal yang dipengaruhi oleh bobot dan tinggi tubuh akan berdampak positif terhadap kondisi kesehatan tubuh. Komposisi makanan seimbang ini sangat populer dengan sebutan makanan 4 sehat 5 sempurna. Namun karena berbagai hal, popularitas istilah 4 sehat 5 sempurna kian hari kian surut. Perkenalkan, nama saya Kristen Firman Sapambawa. Asal sekolah saya dari SMP Satapakirwa. Tema saya banjir, dan tesisnya banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Secara sederhana, banjir dapat didefinisikan sebagai hadirnya air di suatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan luas. Banjir juga dapat dihentikan sebagai suatu bagian dari siklus hidrologi, yaitu pada bagian air di permukaan bumi yang bergerak ke laut. Dalam siklus hidrologi, kita dapat melihat bahwa volume air mengalir di permukaan bumi domina ditentukan oleh tingkat curah hujan dan tingkat peresapan air ke dalam tanah. Argumentasi. Banjir dapat dikategorikan berdasarkan mekanisme terjadinya dan berdasarkan posisi dari sumber banjir terhadap daerah yang digenanginya. Ada dua macam mekanisme yang berada, yaitu berdasarkan mekanisme terjadinya banjir. Dapat dibedakan menjadi banjir biasa dalam kurung regular dan banjir tidak biasa dalam kurung irregular. Pertama, banjir regular terjadi akibat jumlah lapisan yang sangat banyak sehingga melampaui kapasitas dari pembuangan air yang ada dalam kurung existing drainage tub kurung. Kedua, banjir irregular Indonesia dilihat dari mekanisme terjadinya banjir yang terjadi. Seringkali banjir regular akan tetapi tidak menutupi kemungkinan terjadi banjir irregular. Berdasarkan posisi sumber banjir terhadap daerah yang digenanginya, banjir dapat dibedakan menjadi banjir lokal dan banjir bandang. Banjir lokal didefinisikan sebagai banjir yang
mengakibatkan hujan lokal, sedangkan banjir kadang dapat dihentikan. Banjir yang diakibatkan oleh penyebaran limpasan dari daerah hulu pada suatu daerah tangkapan. Sedangkan berdasarkan posisi sumber banjir terhadap daerah yang digenanginya, banjir di Indonesia termaksud dalam kedua-duanya, baik itu banjir lokal maupun banjir bandang. Sebagai contoh banjir lokal, daerah banjir yang sering terjadi di kota-kota besar di Indonesia termasuk juga Jakarta. Banjir di kota-kota besar biasanya disebabkan oleh membludaknya air yang ada di sungai. Jeleknya sistem drainase air banjir juga dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti diare, kudis, panu, dan lain-lain. Untuk dapat menanggulangi banjir tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah saja, namun peran serta masyarakat. Pertama hal yang harus dilakukan adalah tidak membuang sampah ke sungai atau got-got yang ada di depan rumah, agar penyebaran air dapat dilakukan dengan baik. Lalu diupayakan mengeruk kembali kedalaman sungai agar daya tampung air akan lebih besar. Penegasan ulang. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran sungai yang berlebihan meredam ke daratan. Banjir juga dapat terjadi di sungai ketika aliran melebihi kapasitas saluran air. Pertama, diselokkan sungai akibatnya mampu meredam dan merusak jalan raya, jembatan, mobil, bangunan, sistem selokan bawah tanah, dan kanal. Kerugian dari segi harta dan jiwa manusia merupakan dampak lain dari terjadinya banjir. Sekian dari saya dan terima kasih. Selamat sore Ibu. Perkenalkan, nama saya Nilu Anggreni. Asal sekolah SMP Negeri 5 Dampelas. Saya akan membawakan teks eksposisi dengan judul Manfaat Sayuran Hijau bagi Kesehatan. Sayuran hijau merupakan kelompok makanan yang kaya nutrisi, tidak sulit dicari, relatif murah, pengolahannya mudah, dan dapat divariasikan menjadi beragam menu masakan. Dan sayuran hijau memiliki kandungan serat yang tinggi, serta kaya akan vitamin dan mineral. Jadi tidak heran jika sayuran hijau merupakan salah satu jenis makanan yang paling sering dianjurkan dokter, karena memang ada banyak sekali manfaat sayur hijau untuk kesehatan.
Manfaat sayuran hijau bagi kesehatan tidak terlepas dari kandungan vitamin, mineral, serat, dan berbagai macam nutrisi lain di dalamnya. Berikut ini adalah beberapa manfaat sayuran hijau yang bisa kita dapat dengan mengonsumsi secara rutin. Yang pertama, menjaga kesehatan mata. Kedua, menjaga kesehatan saluran pencernaan. Ketiga, mencegah penyakit jantung. Keempat, mencegah hipertensi. Dan yang kelima, menurunkan risiko kanker. Sayuran hijau biasanya dijadikan sebagai lauk pauk dalam kehidupan sehari-hari. Sayuran hijau biasanya dimasak menjadi berbagai macam jenis, seperti ditumis, sup, dan lain sebagainya. Sampah dan saat hujan sungai terhambat dan menghidupkan. Perkenalkan, nama saya Mistian Tangkidi, asal sekolah saya SMP Negeri 17 Sigi. Tema saya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan tesis, kebersihan lingkungan sekolah adalah salah satu faktor terpenting untuk menciptakan kenyamanan, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekitar. Setiap sekolah selalu mengajarkan anak didiknya untuk menjaga kebersihan sekolah. Bahkan kebersihan sekolah banyak dilombakan untuk menarik minat sekolah agar mereka peduli kebersihan. Cara untuk menjaga kebersihan sekolah diantaranya membuang sampah pada tempat, menghapus papan tulis, menyapu ruang kelas, dan lain-lain. Argumentasi, pembagian tiket kelas menjadi salah satu cara untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Petugas piket biasanya melakukan tugas kebersihan ruang kelas, seperti menyapu kelas, menghapus papan tulis, dan menyiapkan spidol atau kapur tulis. Penegasan ulang, kebersihan lingkungan sekolah adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan merupakan faktor yang sangat penting dalam meraih keberhasilan proses belajar mengajar. Kebersihan di lingkungan sekolah akan lebih menjamin kebersihan seseorang untuk menyehatkan. Kebersihan tidak sama dengan kemewahan. Kebersihan adalah usaha manusia agar lingkungan sekolah tetap sehat, terawat secara berkesinambungan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jessica Dopang, alumni SMP Negeri 16 Sigi. Di sini saya akan membacakan teks eksposisi yang bertema manusia dan sampah. Tesis, yaitu sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya. Di zaman milenial seperti sekarang ini, membuang sampah sembarangan seperti di sungai seolah-olah menjadi hal yang lumrah. Dan banyak juga orang-orang yang membuang sampah asal-asalan di kota sehingga mengakibatkan beberapa sungai terhalang oleh sampah-sampah, dan saat hujan sungai terhambat dan mengakibatkan banjir. Argumentasi yaitu sudah banyak pengamatan yang menyimpulkan bahwa manusia yang membuang sampah di sungai tiap tahun terus-menerus bertambah. Manusia juga belum pernah kapok juga dengan membuang sampah di sungai yang mengakibatkan banjir karena tingkah laku mereka sendiri, dan banyak korban jiwa juga karena banjir. Tidak banyak juga meninggal dunia karena banjir. Namun hal tersebut tidak menyadarkan mereka agar untuk membuang sampah pada tempatnya atau tidak membuang sampah sembarangan. Ulang yaitu seharusnya setelah mengetahui bencana yang terjadi karena ulah mereka sendiri, mereka seharusnya sudah sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan atau di sungai agar tidak merugikan diri sendiri, banyak orang dan lingkungan, agar air sungai tidak tersumbat dan saat terjadi hujan tidak banjir.
Sekian teks eksposisi dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Devi Grace Dalla Limbong, asal sekolah SMP Negeri 16 Sigit. Membuat teks eksposisi. Tema: menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Tesis: kebersihan lingkungan sekolah adalah salah satu faktor terpenting untuk menciptakan kenyamanan baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekitar. Argumentasi: pembagian piket kelas menjadi salah satu cara untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan manfaat yang diperoleh. Selain lingkungan sekolah bersih, hubungan murid dan guru juga bisa semakin akrab dengan adanya kerjasama. Penegasan ulang: kebersihan lingkungan sekolah adalah hal yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan merupakan faktor yang sangat penting dalam meraih kebersihan proses belajar mengajar. Sekian dan terima kasih. Ideal dapat diperoleh dengan cara mengkonsumsi makanan sehat bergizi dalam tataran ideal atau seimbang. Wajib terdiri dari bahan pangan utama dan bahan pangan penunjang. Komposisi makanan seimbang. Komposisi makanan seimbang ini sangat populer dengan sebutan makanan 4 sehat. Sebutan makanan 4 sehat 5 sempurna. Namun karena berbagai hal popularitas istilah 4 sehat 5 sempurna kian hari kian surut. Terima kasih. Dan makanan yang sehat dan higienis akan bisa membuat bobot tubuh Anda tetap berada di angka normal atau berat badan ideal. Selain itu, makanan bergizi dan sehat untuk tubuh manusia adalah makanan yang tidak memicu penambahan kadar kolesterol di dalam tubuh atau kadar gula darah lebih. Dari itu, makanan sehat membuat kadar asam urat, gula lemak, dan asam urat dalam kondisi stabil dan baik. Para ahli dalam bidang kesehatan juga sering berpendapat bahwa makanan bergizi adalah jenis makanan yang sama sekali tidak akan mengganggu fungsi organ-organ tubuh, bahkan mengondisikan tekanan darah selalu dalam kondisi stabil. Sedangkan dalam definisi lain, makanan sehat merupakan bahan pangan yang menyehatkan dalam arti sebenarnya, di mana lidah kita juga mampu menikmati rasa makanan tersebut secara maksimal, serta tubuh kita mampu menerima dan memprosesnya menjadi energi positif yang akan menopang setiap kelancaran aktivitas harian kita. Penegasan ulang: indikator tubuh ideal yang dipengaruhi oleh bobot dan tinggi tubuh akan berdampak positif terhadap kondisi kesehatan tubuh yang ideal. Halo, perkenalkan nama saya Inengah Edi Kurniawan. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Rev Pakava. Tema saya adalah manfaat makanan sehat bergizi bagi tubuh. Tesisnya adalah: secara umum dapat kita pahami bahwa fungsi makanan adalah sebagai fungsi energi tubuh makhluk hidup, khususnya manusia. Makanan yang tidak baik akan menghasilkan energi yang buruk dan makanan yang baik akan menghasilkan energi yang baik. Di sini makanan baik diartikan sebagai makanan yang bergizi. Banyak definisi terkait dengan apa itu makanan yang bergizi yang sering membuat kita bingung. Namun ada satu hal yang pasti dalam definisi makanan bergizi, yaitu ketersediaan dan kebutuhan akan makanan sehat memiliki peran yang sangat krusial bagi kesehatan manusia. Pasalnya, salah dalam mengkonsumsi makanan akan berdampak buruk dalam kesehatan tubuh, karena makanan tersebut mengganggu proses metabolisme tubuh. Hal tersebut sering disebut penyakit. Argumentasinya adalah dalam
beberapa literatur dijelaskan bahwa salah satu indikator kondisi tubuh yang sehat adalah tubuh yang ideal yang ditinjau dari aspek bobot tubuh. Makanan sehat bergizi meliputi bahan pangan yang bisa membuat kita terhindar dari kondisi kelebihan berat badan atau kekurangan. Selamat sore, perkenalkan nama saya Prilia, asal sekolah saya SMP Negeri 3 Sigi, alamat tempat tinggal saya BTN Kelapa Mas Permai, kelas saya pada saat ini kelas 10 TKJA. Saat ini saya akan menjelaskan manfaat dari buah naga baik untuk kesehatan. Buah naga merupakan salah satu buah yang cukup umum dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Buah ini memiliki kulit yang tampak bersisik dan berwarna merah keunguan atau merah muda berdasarkan warna dagingnya. Buah naga terdiri atas dua jenis, yaitu buah naga putih dan buah naga merah. Anda mungkin bertanya-tanya, apakah kandungan nutrisi pada buah naga merah berbeda dengan buah naga yang berwarna putih? Nah, perlu Anda ketahui, walau memiliki warna daging buah yang berbeda, kandungan nutrisi pada buah naga tidak jauh beda. Hanya terdiri sekitar 60 kalori. Buah ini juga sama sekali tidak mengandung lemak. Meski demikian, kandungan gizi pada buah naga cukup tinggi. Berikut ini adalah beberapa kandungan dalam buah naga dan manfaatnya bagi kesehatan tubuh Anda. Yang pertama, vitamin C. Kandungan vitamin C pada buah naga berfungsi sebagai antioksidan yang baik untuk melindungi tubuh dari paparan radikal bebas. Kandungan vitamin C pada buah naga juga baik untuk merangsang perbentukan kolagen, menjaga daya tahan tubuh dan membantu penyerapan zat besi agar tubuh tidak kekurangan darah. Yang kedua, vitamin B2 dan vitamin B3. Selain vitamin C, buah naga juga mengandung vitamin B2 dan vitamin B3. Kedua vitamin ini berperan penting dalam menjaga kelancaran metabolisme tubuh dan memelihara kesehatan jaringan tubuh. Asupan vitamin B tercukupi juga diyakini dapat mengobati beberapa penyakit seperti misalnya katarak. Yang ketiga, magnesium. Buah naga merupakan salah satu jenis buah yang banyak mengandung magnesium. Berkat kandungannya tersebut, buah ini dapat mencegah dan meringankan kalau kram otot, meningkatkan stamina dan performa saat berolahraga, memelihara kesehatan dan fungsi jantung, serta menurunkan kekekahan darah. Yang keempat, zat besi. Zat besi merupakan jenis mineral yang sangat penting bagi tubuh manusia karena berperan sebagai bahan baku pembuatan sel darah merah. Jika tubuh kekurangan zat besi, produksi sel darah merah dalam tubuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Fernando Tempa, asal sekolah saya dari SMP Negeri 32 Sigi. Tema saya adalah virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19. Dan tesisnya adalah virus corona atau yang disebut COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona ini adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, maupun lansia. Virus yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 telah menyebar
ke beberapa negara, termasuk negara kita Indonesia. Argumentasinya, dengan adanya kegiatan lockdown yang dianjurkan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini, masyarakat mulai mengurangi aktivitas di luar rumah. Dan pertama kalinya ada penyakit yang membuat sekolah diliburkan. Dan bukan hanya itu, pemerintah juga menganjurkan protokol kesehatan jika beraktivitas di luar rumah. Dan penegasan ulangnya, mencegah penyebaran virus corona ini belum bisa dipastikan kapan akan berakhir. Namun, kita harus tetap waspada ketika beraktivitas di luar rumah dan selalu mematuhi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah serta menggunakan protokol kesehatan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yuna Meni Musa, asal sekolah saya SMP 15 Sigi. Tema saya adalah lingkungan yang sehat. Kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak kena penyakit, dan kita harus sering membersihkan lingkungan kita agar kita sehat dan tidak ada gejala penyakit yang menimpa kita. Kita harus membuang sampah di tempatnya, melakukan urbanisasi. Dengan melakukan urbanisasi, kita dapat mengembangkan oksigen yang telah hilangkan penebangan dan membuat daerah resapan air. Dengan membuat daerah resapan air akan mengurangi banjir karena akan dari tumbuhan akan menyerap air. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jumita Lestari, asal sekolah SMP Negeri 7 Sigi. Tema, peran penting orang tua terhadap remaja. Tesis, orang tua tentu merasa bahagia ketika melihat pertumbuhan dan perkembangan yang baik pada anaknya. Namun, ketika anak-anak mulai menginjak masa remaja, mereka lebih suka menghabiskan waktu tanpa ingin diawasi oleh orang tua. Inilah salah satu hal yang mengkhawatirkan dan cukup berbahaya bagi remaja. Maka dari itu, peran orang tua tetap sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, meski mereka sudah beranjak dewasa. Argumentasi diawali dengan karakter seorang remaja yang ingin tahu dan ingin mencoba banyak hal baru. Tak jarang, mereka bisa membedakan yang mana benar dan mana yang tidak benar. Selain itu, remaja merupakan masa ketika anak-anak mulai belajar tentang siapa diri mereka dan bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Dengan demikian, peran orang tua dibutuhkan sebagai penyangga agar anak-anak tidak jatuh ke lubang yang salah dan dapat menempatkan diri dengan baik di lingkungan mereka. Komunikasi antara orang tua dan anak juga merupakan salah satu peranan penting dalam mendidik dan membimbing anak remajanya, misalnya dengan membantu, mengarahkan, menyayangi, dan menasihati. Penegasan ulang, orang tua akan selalu memegang peranan penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Meskipun mereka sudah beranjak remaja, mereka tetap harus dikontrol dan dibina setiap saatnya. Sekian dari saya, terima kasih.